Kisah tentang si bungsu adalah seorang anak yang keluar dari kasih karunia dan dia kembali ke dalam kasih karunia. Ada banyak hal pada hari-hari ini, orang-orang yang pulang, yang kembali kepada kasih karunia dan mereka menerima pengampunan yang besar dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi tidak bisa menahan siapapun yang pulang. Dia selalu membuka diri, dia selalu membuka hati, dan dia juga selalu membuka keran pengampunan. Dan tidak ada dosa sehitam apapun yang tidak bisa diubahnya. Dan tidak ada dosa yang besar yang tidak bisa diampuninya. Dan ketika si bungsu pulang, dia akan kembali. Dia akan memperoleh kembali pengampunan, penerimaan. Dan apa yang dia pernah punya dulu, dia akan kembali peroleh. Itu si bungsu. Pada hari-hari ini, saudara, si bungsu ini setelah dia memperoleh, ini disebut dengan jalan anugerah atau grace. Dia memperoleh jalan anugerah. Dia hidup dalam jalan anugerah. Apa saja yang dia datang kepada Tuhan dengan doa apapun, bahkan dia berdoa cuma begini, Tuhan, ampunilah aku. Lalu, jadikan aku salah seorang dari orang upahanmu. Itu saja doanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapa itu kepada si bungsu, tidak dijadikan orang upahan, tetapi tetap anak. Anak yang pulang. Anak yang hilang telah kembali. Anak yang mati telah hidup kembali. Bahkan dipestakan dalam pesta yang sangat besar. Ini adalah jalan anugerah atau grace. Yang kedua, ini adalah si sulung. Orang yang tinggal di dalam. Orang yang gak keluar. Tetapi orang ini mempunyai cara hidup yang salah. Seharusnya dia melewati jalan murid. Harusnya dia menjadi murid sejati. Seharusnya si sulung ini mendapati ayahnya, apa saja yang menjadi hati ayahnya, apa yang jadi kerinduan ayahnya, apa yang menjadi porsi ayahnya dia punya. Harusnya dia menjadi murid sejati bagi ayahnya. Dan seharusnya si sulung ini mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh ayahnya. Tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya dikerjakan dengan presisi. Semuanya dikerjakan dengan cara dan hati yang benar. Maka si sulung ini ketika sang adik datang, apakah dia diberitahu atau tidak, apakah dia mendengar musik pesta tentang adiknya pulang, dia nggak ada masalah. Sebab dia tahu bahwa yang datang itu adiknya sendiri. Tetapi sudah lihat, dia tidak melewati jalan murid. Apa yang dikerjakan? Dia dikerjakan sebagai seorang karyawan. Dia datang sebagai seorang hamba yang cemburuan. Dia menjadi anak yang cemburuan. Dia menjadi anak yang bersaing dengan adiknya ketika adiknya pulang. Nah, jalan murid yang harusnya dilewati, dia tidak lewati. Tapi yang dia lakukan adalah dia menjadi seorang pesaing. Kalau ada yang datang, dia akan hantam. Dia akan lakukan gimana caranya supaya yang datang itu pergi, tidak tinggal lagi di rumah. Itulah jalan yang salah dilakukan oleh si sulung. Harusnya dia melewati jalan murid. Saudara, mungkin orang lain yang salah, tapi engkau kecewa. Itu bisa engkau punya pintu roh yang bisa menjadi pintu roh yang masuk dalam hatimu, dan itu akan merusakmu dari dalam. Seperti pohon yang rusak akarnya, yang tiba-tiba pohon itu menjadi ambruk. Pohonnya bagus, daunnya rindang, buah-buahnya banyak, tetapi yang jadi masalah, kenapa pohon itu menjadi ambruk?
karena memang akarnya digerogoti dari dalam.